Media Vietnam remehkan timnas yang tampil di Piala AFF tanpa diaspora. John Hertman murka bakal balas begini. Atmosfer panas sudah terasa bahkan sebelum kick-off Piala AFF 2026 dimulai. Bukan hanya duel di atas lapangan yang dinantikan, tapi juga perang urat saraf yang kini memanas antara Vietnam dan timnas Indonesia. Semua bermula dari keberanian media Vietnam yang secara terang-terangan meremehkan kekuatan Garuda. Media ternama mereka, Soha, bahkan dengan nada penuh percaya diri menyebut Indonesia sedang berada dalam situasi menguntungkan bagi Vietnam. Dalam laporan tersebut, Vietnam digambarkan seolah sudah di atas angin sebelum bertanding. Mereka menilai Indonesia akan kehilangan kekuatan utama karena absennya pemain diaspora yang berkarir di Eropa, sebuah kondisi yang dianggap sebagai keuntungan besar bagi mereka. Masalah utama yang dibahas adalah jadwal turnamen yang tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Akibatnya, klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya untuk membela negara. Situasi ini membuat sejumlah nama besar Indonesia terancam absen. Pemain-pemain kunci seperti Jay Ises, Kelvin Verdong, Kevin Dix, hingga Ole Romeni disebut hampir pasti tidak bisa memperkuat skuad Garuda. Tak hanya itu, pemain lain seperti Emil Audero, Maarten Paes, dan Justin Hubner juga masuk dalam daftar yang berpotensi absen. Ini tentu menjadi pukulan besar jika benar terjadi. Namun, yang membuat situasi semakin panas adalah cara media Vietnam menyikapi hal tersebut. Alih-alih bersikap waspada, media Vietnam justru merayakan kondisi ini. Mereka bahkan menyebut peluang Vietnam untuk berjaya di Asia Tenggara semakin terbuka lebar. Kalimat-kalimat bernada meremehkan pun bermunculan, menyebut Indonesia tidak lagi menakutkan tanpa pemain diaspora, bahkan dianggap hanya akan menjadi tim biasa jika mengandalkan pemain lokal. Pernyataan ini sontak menyulut kemarahan publik Indonesia. Media sosial langsung dibanjiri reaksi keras dari para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menilai komentar tersebut terlalu arogan dan tidak menghargai perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bagi fans Garuda, ini bukan sekadar kritik, ini adalah bentuk penghinaan. Namun reaksi paling keras justru datang dari sosok di balik layar yang memimpin revolusi timnas Indonesia, John Hertman. Pelatih asal Inggris tersebut tidak tinggal diam, ia merasa pernyataan media Vietnam sudah melewati batas dan merendahkan kualitas tim yang sedang ia bangun. Dengan nada penuh keyakinan, Hertman menegaskan bahwa kekuatan timnas Indonesia tidak hanya bertumpu pada pemain diaspora. Kami tidak takut, tanpa diaspora pun kami bisa menang telak. Hertman bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyebut bahwa tanpa pemain Eropa sekalipun, Indonesia tetap memiliki kekuatan untuk mengalahkan tim sekelas Vietnam, bahkan dengan skor telak. Menurutnya, para pemain yang saat ini berkarir di Liga 1 dan Asia Tenggara memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Banyak di antaranya merupakan pemain dengan pengalaman internasional dan latar belakang pendidikan sepak bola modern. Alih-alih memaksakan pemanggilan pemain diaspora, Hertman justru mempertimbangkan untuk mengandalkan sepenuhnya pemain lokal dan regional. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada satu sumber kekuatan saja. Ini juga menjadi kesempatan emas bagi pemain Liga 1 untuk membuktikan kualitas mereka di panggung internasional. Lebih berani lagi, Hertman bahkan memberi peringatan keras. Kalau kami turun dengan skuad terbaik, Vietnam bisa malu besar. Pernyataan ini langsung mengubah arah tekanan. Kini justru Vietnam yang berada dalam posisi berbahaya. Jika mereka gagal menang melawan Indonesia tanpa diaspora, maka rasa percaya diri yang selama ini mereka bangun akan runtuh seketika, dan berubah menjadi aib di hadapan publik Asia Tenggara.
Piala AFF 2026 kini berubah menjadi ajang pembuktian besar. Ini bukan hanya soal trofi, tapi juga soal harga diri, kehormatan, dan pembuktian siapa yang benar-benar Raja Asia Tenggara. Vietnam datang dengan rasa percaya diri tinggi, Indonesia datang dengan amarah dan tekad membungkam semua kritik, dan sejarah selalu mencatat, tim yang diremehkan, seringkali justru jadi yang paling mematikan. Akankah Vietnam menyesal telah meremehkan Garuda, atau justru Indonesia yang akan membungkam dunia dengan kejutan terbesar? Satu hal yang pasti, pertarungan ini akan jadi salah satu yang terpanas dalam sejarah Piala AFF. Begini tanggapan John Hertman ditunggu jadwal neraka dan tugas berat dari PSSI. Euforia kebangkitan timnas Indonesia belum sempat mereda, namun badai besar justru sudah menanti di depan mata. Sosok pelatih anyar, John Hertman, kini benar-benar memasuki fase paling krusial dalam kariernya bersama skuad Garuda. Bukan hanya soal taktik dan strategi, tetapi soal bertahan di tengah tekanan luar biasa dari publik, federasi, hingga ekspektasi nasional. Awal perjalanan Hertman memang terlihat menjanjikan, membawa Indonesia finish sebagai runner-up di FIFA Series 2026 menjadi sinyal bahwa perubahan mulai terlihat. Namun di balik hasil positif itu, tersimpan tantangan yang jauh lebih besar, jadwal super padat yang bisa menjadi pisau bermata dua. Tak ada ampun, jadwal padat bisa jadi bencana atau sejarah. Tahun 2026 akan menjadi salah satu periode paling sibuk dalam sejarah timnas Indonesia. Setelah FIFA Series, Garuda langsung dihadapkan pada FIFA Matchday bulan Juni. Lawan memang belum diumumkan, namun potensi menghadapi tim kuat dari luar kawasan Asia membuat laga ini sangat krusial sebagai tolok ukur kekuatan sebenarnya. Belum sempat melakukan evaluasi panjang, timnas Indonesia harus langsung terjun ke turnamen paling emosional di Asia Tenggara, Piala AFF 2026. Disinilah tekanan mencapai puncaknya. Indonesia tergabung di grup panas bersama Vietnam, rival yang dalam beberapa tahun terakhir kerap jadi batu sandungan. Selain itu ada Singapura yang dikenal disiplin, serta Kamboja yang terus berkembang dan bisa menjadi kuda hitam. Satu tempat tersisa akan diperebutkan oleh Timor Leste atau Brunei Darussalam, dua tim yang meski di atas kertas lebih lemah, tetap berpotensi memberi kejutan jika diremehkan. Setiap laga di fase grup akan terasa seperti partai hidup mati. Sedikit saja kehilangan fokus, mimpi juara bisa langsung hancur. Ujian berlapis, dari regional ke panggung internasional. Jika AFF adalah ujian mental dan rivalitas, maka tantangan berikutnya adalah konsistensi. Pada September hingga Oktober, timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Meski formatnya masih misterius, satu hal yang pasti, ini bukan sekadar turnamen biasa, ini adalah ajang pembuktian kedalaman skuad. Hertman harus pintar melakukan rotasi, menjaga kebugaran pemain, sekaligus mempertahankan performa tim di level tinggi. Dan ketika stamina mulai terkuras, Garuda masih harus menghadapi FIFA Matchday di bulan November. Dua laga internasional kembali menanti, kemungkinan besar melawan tim dengan level yang lebih tinggi. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang membentuk identitas permainan yang solid sebelum menghadapi target sesungguhnya, Piala Asia 2027. Target tak masuk akal, juara AFF atau dianggap gagal. Di tengah jadwal yang nyaris tanpa jeda, PSSI justru menaikkan standar setinggi mungkin. Ketua Umum Erick Thohir secara tegas menyatakan bahwa Indonesia harus keluar sebagai juara di Piala AFF 2026. Ini bukan sekadar target, ini ultimatum. Sejak puluhan tahun lalu, Indonesia selalu gagal di momen penentuan. Berkali-kali masuk final, namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Kini, Hertman dituntut memutus rantai kegagalan tersebut hanya dalam waktu singkat. PSSI menjanjikan dukungan penuh, mulai dari fasilitas kelas atas, pemusatan latihan, hingga pemanggilan pemain terbaik, termasuk potensi tambahan pemain diaspora. Namun, semua itu tetap harus diterjemahkan menjadi hasil nyata di lapangan. Karena pada akhirnya, sepak bola hanya mengenal satu hal, kemenangan.
Tekanan dari segala arah, publik, jadi faktor penentu. Selain federasi, tekanan besar juga datang dari supporter. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap timnas kini sedang berada di titik tertinggi. Harapan untuk melihat Garuda mengangkat trofi bukan lagi sekadar mimpi, melainkan tuntutan. Dukungan memang bisa menjadi energi tambahan, namun juga bisa berubah menjadi tekanan besar jika hasil tidak sesuai harapan. Hertman harus mampu menjaga mental pemain agar tetap stabil di tengah ekspektasi yang terus membumbung. Penutup paling panas, era kejayaan atau kegagalan memalukan. Tahun 2026 bukan sekadar kalender pertandingan, ini adalah panggung penentuan sejarah. Jika John Hertman berhasil membawa Indonesia juara AFF dan tampil solid di berbagai ajang, maka namanya akan dikenang sebagai pelatih yang mengubah wajah sepak bola nasional. Namun jika gagal, semua pujian bisa berubah menjadi kritik tajam dalam sekejap. Tidak ada ruang untuk alasan, tidak ada waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Garuda sudah terbang tinggi dengan harapan besar di punggungnya. Kini, dunia menunggu, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi raja baru Asia Tenggara, atau kembali terjatuh dalam bayang-bayang kegagalan yang sama. 1 tahun, 1 target, 1 kesempatan emas, dan bagi John Hertman, ini adalah pertaruhan terbesar dalam karirnya. Kini, kita benar-benar berdiri di ambang momen paling krusial, paling mendebarkan, dan paling menentukan dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Di bawah komando jenius strategi, John Hertman, skuad Garuda tidak lagi diberi ruang untuk sekadar beradaptasi atau berproses. Tahun 2026 hadir bukan sebagai sekadar kalender pertandingan, melainkan sebuah ultimatum besar yang tak bisa ditawar lagi. Rangkaian agenda yang menanti di depan mata sungguh luar biasa beratnya, layaknya sebuah jadwal neraka yang siap menggilas fisik dan mental para pemain tanpa ampun. Mulai dari ujian kualitas sesungguhnya di FIFA Matchday bulan Juni yang mempertemukan kita dengan lawan kelas dunia, menuju medan pembantaian emosi di Piala AFF 2026 dengan grup neraka yang berisi rival bebuyutan Vietnam, Singapura, dan lawan yang tak bisa diremehkan. Belum usai keringat kering di sana, tantangan berat masih menanti di FIFA ASEAN Cup dan laga penutup di November. Ini bukan sekadar bermain sepak bola, ini adalah perang habis-habisan untuk membuktikan eksistensi, ketahanan, dan mental baja. Namun, beban terbesar yang dipikul Hertman bukan hanya soal jadwal yang padat atau lawan yang tangguh. Tekanan terbesar, tekanan yang paling berat di pundaknya, datang dari satu kalimat tegas yang meluncur langsung dari Ketua Umum, Erick Thohir. Targetnya adalah juara AFF. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya luar biasa dalam. 6 kali menjadi runner-up, 6 kali air mata kecewa, puluhan tahun penantian panjang yang menyakitkan, dan kutukan yang seakan tak bisa dipatahkan, semua itu harus diakhiri sekarang juga. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi cerita, hampir juara, tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Hertman dituntut melakukan keajaiban dalam waktu yang sangat singkat. Ia harus mengubah mentalitas tim yang selama ini takut juara, menjadi haus kemenangan yang tak kenal ampun. Di satu sisi, dukungan penuh sudah diberikan tanpa syarat, fasilitas terbaik sudah disiapkan, skuad dengan kualitas terbaik sudah ada di tangan, dan potensi tambahan pemain diaspora terus diburu untuk memperkuat sayap Garuda. PSSI sudah memberikan segalanya, kini giliran Hertman yang harus membuktikan nilainya. Tapi di sisi lain, mata jutaan rakyat Indonesia terus mengawasi dengan tajam. Publik sudah terlalu lama menanti, kesabaran sudah habis, dan ekspektasi sudah melambung setinggi langit. Jika berhasil, pujian akan mengalir deras. Namun jika gagal, kritik pedas akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Maka, Juni hingga Agustus tahun 2026 adalah momen penentu segalanya. Ini adalah garis batas antara sejarah dan kegagalan. Jika Hertman mampu melewati badai ini dengan kepala tegak, jika ia mampu mengatur strategi dengan jenius, menjaga kebugaran pemain di tengah jadwal padat, dan yang paling penting, membawa pulang piala AFF yang sudah lama hilang, maka namanya tidak hanya akan menjadi pelatih terbaik, tapi akan diabadikan selamanya sebagai legenda terbesar
penyelamat yang mengubah nasib bangsa ini. Namun, jika gagal, jika mimpi itu kembali kandas di tengah jalan, maka semua pujian bisa berubah menjadi kecaman, dan kepercayaan bisa runtuh dalam sekejap mata. Dunia sudah menanti dengan penasaran, lawan-lawan sudah bersiap untuk menjatuhkan. Dan Garuda sudah terbang terlalu tinggi untuk turun dengan tangan kosong. 1 tahun untuk membuktikan segalanya, 1 target mutlak yang harus dicapai. Dan 1 pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah John Herdman akan menjadi sang penyelamat yang kita tunggu, ataukah ini akan menjadi kegagalan yang sangat menyakitkan? Jawabannya akan segera kita tulis bersama di atas rumput hijau dengan darah, keringat, dan air mata. Sebagai fans Garuda, kita semua sadar, ini bukan lagi sekadar perjalanan biasa bagi timnas Indonesia. Tahun 2026 adalah titik balik yang sudah lama kita tunggu, tapi juga bisa menjadi luka baru jika kembali gagal di momen penentuan. Kedatangan John Herdman memang membawa harapan segar. Kita mulai melihat perubahan, cara bermain yang lebih berani, mental yang perlahan terbentuk, dan keyakinan bahwa Garuda tidak lagi sekadar pelengkap di Asia Tenggara. Namun sebagai supporter yang sudah kenyang dengan harapan palsu, kita tahu satu hal, perubahan saja tidak cukup, yang kita butuhkan adalah trofi. Jadwal yang dihadapi tahun ini benar-benar tidak manusiawi. Dari FIFA Matchday, lalu langsung ke panasnya Piala AFF, lanjut ke turnamen regional lainnya, hingga kembali menghadapi lawan-lawan internasional di akhir tahun, ini bukan hanya soal kualitas tim, tapi soal daya tahan, kedalaman skuad, dan mental baja. Sebagai fans, jujur saja, kita khawatir. Kita tahu bagaimana sejarah sering berulang. Kita tahu bagaimana Garuda sering tampil luar biasa di awal, tapi kehilangan arah di momen krusial. Kita tahu bagaimana rasa sakit menjadi runner-up sudah terlalu sering kita rasakan. Dan karena itulah, target juara AFF kali ini terasa berbeda, bukan lagi sekadar mimpi, tapi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Namun di balik rasa khawatir itu, ada harapan besar yang terus menyala. Kita ingin melihat pemain-pemain kita bertarung tanpa rasa takut. Kita ingin melihat mereka tidak lagi gugup di laga besar, tidak lagi kehilangan fokus di menit akhir, dan tidak lagi puas hanya dengan nyaris menang. Kita ingin Garuda menjadi tim yang ditakuti, bukan sekadar dihormati. Dan untuk John Herdman, ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah ujian warisan. Jika ia berhasil membawa Indonesia juara, namanya akan dikenang selamanya sebagai sosok yang memutus kutukan panjang dan mengangkat derajat sepak bola Indonesia. Tapi jika gagal, tekanan dan kritik akan datang tanpa ampun, karena ekspektasi sudah terlanjur melambung tinggi. Sebagai fans Garuda, kita juga harus berkaca. Selama ini kita selalu menuntut, selalu berharap, selalu ingin hasil instan. Tapi di momen seperti ini, tim juga butuh satu hal yang tidak kalah penting, dukungan tanpa syarat. Karena dalam situasi seberat ini, sorakan kita bisa jadi energi, tapi tekanan berlebihan juga bisa jadi beban. Kesimpulannya, tahun 2026 adalah pertaruhan segalanya. Ini bukan hanya tentang jadwal padat atau lawan berat, ini tentang membuktikan siapa kita sebenarnya di peta sepak bola Asia Tenggara. Ini tentang mengakhiri cerita lama penuh kegagalan dan menggantinya dengan sejarah baru yang membanggakan. Jika Garuda mampu melewati semua ini dan mengangkat trofi, maka ini akan menjadi awal era kejayaan yang sesungguhnya. Namun jika kembali gagal, maka luka itu akan terasa jauh lebih dalam dari sebelumnya. Tapi apapun yang terjadi, satu hal tidak akan berubah. Kami, fans Garuda, akan tetap berdiri di belakang timnas Indonesia. Kami akan tetap percaya, bahkan ketika harapan terasa tipis. Kami akan tetap bernyanyi, bahkan saat dunia meragukan. Karena bagi kami, mendukung Garuda bukan soal hasil akhir, tapi soal cinta yang tidak pernah habis. Dan sekarang, dengan jantung berdebar dan harapan di dada, kita hanya bisa berkata, tunjukkan pada dunia, bahwa kali ini, Indonesia benar-benar siap menjadi juara. Kini, seluruh kepingan puzzle sudah terpasang sempurna. Gambaran besarnya sudah sangat jelas. Tahun 2026 adalah tahun penentuan nasib, dan tidak ada ruang untuk gagal.
Di bawah komando John Hartman, timnas Indonesia tidak lagi diberi waktu untuk beradaptasi atau sekadar proses, ia dilempar langsung ke dalam jadwal neraka yang siap menggilas fisik dan mental tanpa ampun.